Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris. Mohon menghimbau kepada seluruh warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menonton acara Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan kegiatan dialog terkait dengan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim di channel UIN Maulana Malik Ibrahim selama 30 hari bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar UIN Maulana Malik Ibrahim, baik di dalam maupun luar negeri, para narasumber hadir dalam diskusi ini 4 narasumber dan semuanya dari Fakultas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kita diskusi masalah yang amat sangat penting, yaitu puasa dan kesehatan dalam rangka pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nanti para narasumber masing-masing akan mengenalkan diri dan akan berbicara sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita jeda sebentar, lihat yang satu ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita, namun kita beri kesempatan dulu narasumber untuk mengenalkan diri masing-masing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ahmad Nasihuddin yang sehari-hari bertugas sebagai Wakil Dekan Bidang AUPK di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selain saya bertugas untuk mengawal tentang pengembangan kelembagaan di FKIK, saya juga mengajar di bidang bahasa, yaitu bahasa Arab, dan juga mendukung di dalam proses pengembangan integrasi agama dan sains di FKIK. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhatul Muti'ah, Profesor ya, guru besar di bidang biologi farmasi, dan alhamdulillah sekarang sedang mengembang amanah di Wakil Dekan 1 bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. Dan saya fokus mengajar di bidang farmasi, terutama farmasi bahan alam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ibu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ana Rahmawati. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Program Studi untuk Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Untuk bidang keilmuan saya di fisiologi kedokteran. Baik, selanjutnya yang terakhir, silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim. Saat ini mendapatkan amanah sebagai ketua program studi sarjana farmasi di FKIK UIN Malang.
Bidang ilmu saya di bidang farmasi komunitas. Terima kasih. Baik, kita jeda sebentar dan tepuk tangan untuk mereka berempat. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Para pemirsa yang saya hormati, kita akan mulai diskusi ya dari dua narasumber dulu. Silakan Pak Ustadz Nasihuddin. Ya, kabarnya di Fakultas Kedokteran ada ini ya, rumah tahfidz ya. Apa itu? Rumah tahfidz ini adalah sebuah gedung yang dibangun khusus nanti untuk menampung para mahasiswa yang punya keinginan dan punya keseriusan untuk menghafal Al-Quran, khususnya dari mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan tentunya bahwa dalam pengembangan kurikulumnya nanti ya pasti akan disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Ya, jadi tidak bisa disamakan dengan yang di fakultas yang lain, karena bahwa mereka itu selain dituntut untuk belajar di kelas, tapi belajar mandiri juga cukup banyak dibutuhkan waktu, sehingga memang perlu ada sebuah terobosan bagaimana bahwa dalam pengembangan tahfidz untuk mahasiswa kedokteran ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya yang kita harapkan adalah nanti para calon-calon dokter dan calon-calon farmasi atau apoteker nanti itu memang betul-betul menjadi seorang yang paling enggak, kalau enggak 100% seperti Bu Sina atau tokoh-tokoh yang lain, tapi minimal 50% lah. Jadi selain mereka itu adalah ahli di bidang kefarmasian, ahli di bidang kedokteran, tapi juga orang yang hafal Al-Quran. Jadi sesungguhnya di situ adalah realisasi dari konsep integrasi ya. Ya. Meskipun nanti jadi dokter, tapi mereka amat akrab dengan Al-Quran ya. Betul. Bahkan hafal Al-Quran, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz, ada yang lebih dari itu Pak. Wah, kayaknya nggak ada Prof. Maksimal 30 juz. Maksimal 30 juz ya. Jadi ini sebetulnya idealisasi ya. Iya. Yang dibangun oleh UIN Maulana Malik Ibrahim agar para mahasiswa pendidikan dokter atau pendidikan dokter dan farmasi itu kemudian mereka punya kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya, dan hidup dengan Al-Quran, gitu ya Pak? Betul Prof. Saya kira ini adalah merupakan implementasi dari visi kita, di mana kita akan menjadi sebuah lembaga yang integratif dalam proses pemaduan antara agama dan sains. Dan sini bahwa dengan adanya rumah tahfidz ini memang diharapkan bahwa nanti pribadi-pribadi mahasiswa kedokteran itu betul-betul yang pribadi integratif. Jadi tidak hanya sekedar orang yang ahli di bidang ilmu pengetahuannya, baik farmasi maupun kedokteran, tapi juga bidang keagamaannya, terutama di bidang spiritualnya. Karena salah satu cara untuk bisa mencapai pada 4 pilar itu, yaitu tahapan kedalaman spiritual, itu juga bisa melalui pendekatan Al-Quran, di mana mereka bisa terus membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, maka insya Allah mereka akan menemukan itu adalah menemukan kedalaman spiritual. Jadi boleh jadi nanti banyak dokter yang hafal Al-Quran, banyak apoteker yang hafal Al-Quran, bahkan mungkin mengalahkan teman-teman yang lulusan dari Fakultas Agama atau pesantren ya. Mungkin, insya Allah mudah-mudahan. Jadi nanti ada Bapak Kiai Dokter Nasihuddin gitu ya, Nyai Dokter Ana misalnya. Ya, karena memang mereka expert dalam bidangnya masing-masing, tetapi juga punya nilai tambah karena mereka mempelajari agama ya dengan kitab-kitab kuning dan utamanya Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi nanti banyak imam-imam di masjid-masjid itu justru para dokter, para apoteker ya. Iya, begitu Pak. Insya Allah begitu. Ya, dan nanti kita harapkan ketika mereka sudah aktif di rumah tahfidz,
nanti tidak hanya mereka untuk dirinya sendiri dan keliling kampus, tapi juga nanti bagaimana dia juga bisa mengabdi di masyarakat. Karena di masyarakat itu sudah banyak TPQ, namun saya lihat bahwa pengembangan tahfidznya masih kurang, dan saya kira nanti mereka bisa kita distribusi untuk menjadi ditugaskan ke beberapa TPQ di sekitar. Ada guru-guru TPQ sekaligus jadi dokter, jadi apoteker. Ya. Jadi mereka itu kelas atas ya, menengah ke atas, tapi juga mengerjakan posisi-posisi yang penting di masyarakat. Sebagai jadi model nanti ada ibu guru TPQ dokter Ana misalnya. Jadi dokter, mereka bertugas di rumah sakit yang paling wah gitu, tetapi masih mengajar di TPQ ya. Atau mungkin ada di antara mereka nanti membuat pesantren tahfidz, tapi dokter. Tapi juga apoteker begitu. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa Maulana Malik Ibrahim. Dan ini ke depan dan mulai sekarang ya. Ini rupanya sekarang sedang dibangun ya. Sedang dibangun untuk penyelesaian lantai 1. Insya Allah sekarang progresnya kurang lebih 50%, Prof. Alhamdulillah. Jadi di Fakultas Kedokteran sedang dibangun ya asrama rumah tahfidz. Dan ini CSR ya. Dan rupanya para mahasiswa dan bahkan para alumni itu sekarang mengajukan untuk menyumbang supaya bisa sampai selesai lantai 4 ya. Jadi silakan nanti menghubungi Pak Nasihuddin untuk bisa menyalurkan infak sedekahnya dalam membangun, karena ini dibangun baru 1 lantai ya. 1 lantai. Rencananya sampai 4 lantai. Jadi Bapak Ibu, para alumni atau masyarakat yang kemudian ingin membangun, ingin terlibat dalam pembangunan rumah tahfidz di Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim, silakan nanti menghubungi Pak Nasihuddin, dan kita terbuka. Di sanalah jalan menuju surga sangat lebar. Baik, saya lanjutkan ke Prof. Ya. Prof Roeha. Ini dari sisi akademik ya, pengembangan Fakultas Kedokteran. Ya. Yang di dalamnya ada 2 prodi ya, 3 ya. 3 prodi, pendidikan pendidikan dokter, profesi dokter, dan farmasi ya. Sebetulnya ke depan ini mau dikembangkan kayak apa? Yang kurang segera mungkin di atas itu apa sekarang? Untuk FKIK sendiri saat ini memang memiliki 3 prodi, Prof. Jadi ada tadi udah disebutkan oleh Prof Haris. Namun sekarang yang memang yang kita kejar adalah profesi apoteker. Nanti sebelum dijawab langsung, rupanya di farmasi ini juga banyak mahasiswa dari luar negeri ya. Iya, Prof. Iya, saya lihat kok ada yang dari Sudan, dari Libya, dari Cina, dari mana? Rusia ya? Dari Thailand ada, dari Malaysia. Gitu ya. Mereka berharap agar mereka bisa melanjutkan di program apoteker ini ya. Atau mungkin sekarang disampaikan lewat diskusi ini kepada Pak Menteri Pendidikan dan Pak Menteri Agama agar izin ini segera turun. Kalau hari ini hari Jumat, mungkin Senin bisa turun. Amin. Jadi memang FKIK ini memiliki keunggulan, Prof. Jadi untuk farmasi sendiri memang mahasiswa asingnya banyak sekali dari berbagai negara. Ada sekitar 9 negara dan sekitar 26 mahasiswa asing yang ada 36 ya? Ada sekitar 36 mahasiswa asing yang ada di farmasi. Dan FKIK ini memang tadi sudah disampaikan Pak Nasih, Pak Rektor tentang adanya rumah tahfidz, dan ini sudah tergabung pada kurikulum kita ya. Jadi kurikulum kita itu memang sudah mengintegrasikan antara sains dan agama. Jadi memang ada mata kuliah kekhasan fakultas yang itu terkait dengan keunggulan. Jadi ada Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini berisi materi tentang dasar-dasar dari kitab Al-Qanun fit Tib. Dan diaplikasikan pada saat ini, jadi disesuaikan dengan zaman saat ini. Kemudian ada fikih kesehatan, Prof. Jadi itu juga sudah kita wajibkan untuk mahasiswa mata kuliah kekhasan fakultas. Kemudian ada juga interprofessional education berbasis kesehatan jamaah haji. Kesehatan jamaah haji ini memang unggulan dari FKIK. Mungkin saya potong sebentar. Jadi
saya baru ingat bahwa ternyata Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim ini bekerja sama dengan sekian rumah sakit terutama di Saudi Arabia. Kalau tidak salah Pak Nasruddin ya, dengan Prof Bambang, dengan Pak Uril, dengan saya juga ya. Oh iya, Bro. Itu sudah kerjasama dengan rumah sakit di Jeddah. Artinya adalah nanti para mahasiswa yang kemudian jadi dokter itu ditugaskan untuk mengawal, mendampingi orang-orang yang sedang haji, orang-orang yang akan haji, sedang haji, dan usai haji, gitu ya, kira-kira itu. Dan ini memang diharapkan oleh Pak Dirjen Haji ya, Pak Prof Nizar ya. Waktu itu. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan. Silakan Bu Roika, mau lagi. Ya, jadi dengan kelebihan adanya kurikulum tentang kedokteran haji dan kesehatan haji ini memang kita dimintai oleh Kementerian Agama untuk tiap tahun mengirim Justru tenaga. Kita yang diminta. Iya. Ini satu-satunya universitas yang diminta. Universitas yang diminta oleh pemerintah ya. Iya, untuk mengirim tenaga kesehatan haji untuk mendampingi jamaah haji di Indonesia terutama. Seperti itu, Pak. Jadi saya sampaikan ke Pak Menteri Agama, Gus Yakut, Gus Menteri, bahwa ternyata kita ini diminta oleh pemerintah menjadi Fakultas Kedokteran Haji gitu ya. Dan memang sejak awal didesain untuk itu. Maka mungkin kalau misalnya Pak Menteri mengendaki petugas haji dari para mahasiswa siap ya? Siap, karena siap ya. Didesain untuk itu. Bahkan mungkin para pimpinannya juga siap mengantarkan. Ya. Sementara ini dosen-dosennya Prof yang sudah diminta untuk. Oh, dosen-dosennya sudah kalau udah ada selalu diminta oleh pemerintah untuk menjadi pendamping haji ya. Saya kira mahasiswa yang sekarang koas itu nanti sebagian waktunya koasnya di sana, gitu ya. Dan sekaligus praktek bagaimana menggunakan kemampuan ilmu-ilmu kedokterannya dalam rangka untuk membantu orang-orang yang sedang akan selesai haji ini. Oke. Ada lagi yang disampaikan Ibu? Ya, semoga dengan adanya keunggulan ini kita nanti akan menghasilkan lulusan-lulusan yang merupakan generasi penerus dari Ibnu Sina seperti itu, Al-Kemi ya. Jadi generasi penerus yang didasari dengan dasar ilmu Al-Qur'an ya, yang sudah diajarkan ya, dan sudah didukung dengan sarana rumah tahfidz ya, seperti itu, sehingga menghasilkan generasi penerus ya yang berakhlak mulia dalam spiritualnya, matang profesionalnya, dan luas ilmunya, seperti itu. Betul. Ingat saya punya buku Al-Qanun Fit Tib ya. Pernah saya titipkan ke sana. Oh, iya. Tapi sekarang saya bawa lagi karena saya juga belajar kesehatan ya. Mudah-mudahan fakultas bisa mencari lagi ya. Karena meskipun saya ini bukan ahli kedokteran, tapi saya juga baca buku Al-Qanun Fit Tib ini ya. Apalagi mungkin masih lagi? Sudah. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka berdua. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Pemirsa, di sela-sela kita mengerjakan pekerjaan kantor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sempat untuk menyaksikan diskusi ini. Terima kasih, dan kita akan teruskan diskusi ini. Bu Dokter ya. Bu Dokter ini kan Kaprodi Pendidikan Dokter ya, dan memang sudah expert dalam bidangnya ya. Sesungguhnya profesi dokter ke depan itu bagaimana soalnya ini? Ya Prof, jadi tantangan untuk dokter di masa yang akan datang itu yang pertama karena saat ini sudah dibuka ya Prof, jadi MEA, ada pembukaan MEA juga, jadi kemungkinan sudah akan ada
masuk juga dokter-dokter dari luar di Indonesia, karena itu persaingannya sudah persaingan global. Karena itu ke depan kita juga akan mempersiapkan itu, dan kita bersyukur sekali karena universitas pun sesuai dengan visinya Prof untuk internasionalisasi, dan itu mudah-mudahan nanti juga bisa kita wujudkan di tingkat prodi untuk menyiapkan anak didik kita untuk bersaing secara global. Itu. Kemudian kalau yang berikutnya tantangan yang lain, jadi yang tadi persaingan internasional ya, yang kedua untuk permasalahan di dalam negeri, Prof, permasalahan dalam negeri. Jadi memang seorang dokter juga dituntut untuk berfokus juga pada kebutuhan masyarakat, berfokus pada kebutuhan masyarakat. Salah satu problem yang saat ini kita hadapi masih permasalahan penyebaran dokter, Prof, penyebaran dokter yang memang jarang ada yang mau dokter, mungkin di tempat-tempat yang terpencil gitu ya, dengan kehidupan yang mungkin sulit gitu ya. Nah itu maunya penyebarannya ditempatkan di surga gitu ya. Iya Prof, jadi nah mungkin kalau saya berpikir kita juga punya jalur masuk santri berprestasi ya Prof ya. Betul. Biasanya para santri itu tahan banting ya Prof kalau di pondok gitu. Mudah-mudahan nanti juga menjadi pionir-pionir kita yang bersedia mengabdi dimanapun di seluruh tanah air. Saya setelah sebentar, jadi sesungguhnya kata Bu Ana, kita berharap justru para santri lah yang masuk di kedokteran ini, karena mentalitas mereka sudah tangguh. Mungkin disiapkan ya tentu dengan kompetensi yang dibutuhkan di kedokteran, ya, karena tidak semua orang bisa masuk kedokteran. Iya, tetap standarnya masuk, tetap Prof. Justru jadi dokter nyontek orang malah mati. Sangat berbahaya. Kalau untuk standarnya, kita himbau para santri siapkan masuk di Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim, karena mereka, karena Anda semua para santri ini punya modal ya, punya modal ya. Kalau untuk standar masuknya tetap sesuai dengan regulasi nasional ya Prof. Standar masuknya ya itu. Nah ya mudah-mudahan itu bisa terwujud nantinya Prof. Kita ikut menyelesaikan problem kesehatan yang ada saat ini seperti itu. Kemudian memang tantangan yang lain juga terkait dengan masalah ya yang sering disinggung sekarang, masalah moralitas Prof. Moralitas dokter, karena memang tantangannya juga banyak. Satu lagi Prof yang masih menjadi problem karena pembiayaan kedokteran yang terkenal mahal kan Prof. Terkenal mahal. Itu terkenal aja atau memang mahal? Sepertinya memang memang mahal ya. Memang mahal Prof. Nah itu apakah kemudian juga mempengaruhi moralitasnya atau bagaimana ya Prof? Nah itu yang jelas saat ini problem itu menjadi isu. Dokter itu biaya untuk menjadi dokter itu mahal. Mahal Prof. Ketika jadi dokter bagaimana membalikan uang? Nah itu yang berbahaya. Gitu. Jadi memang moralitas juga menjadi isu penting gitu. Nah mudah-mudahan prodi kedokteran di UIN dengan keunggulannya integrasi yang mengintegrasikan ilmu kedokteran dengan agama, tujuannya membentuk akhlakul karimah Prof. Mudah-mudahan nantinya bisa menjadi dokter-dokter yang berakhlakul karimah. Kalau toh nanti bisa menjadi guru TPQ itu bonus Prof. Itu bonus saja. Memang ini didesain oleh UIN Maulana Malik Ibrahim bahwa dokter yang lahir, yang dididik di Fakultas Kedokteran UIN itu harus ya punya perspektif integrasi itu. Bahkan mungkin lebih dari guru TPQ, boleh jadi lulusan Fakultas Kedokteran itu di samping dia profesinya sebagai dokter bisa juga menjadi taruhlah ketua MUI, ketua NU, ketua Muhammadiyah, ketua Pasul Masail Rois Am, atau presiden, bahkan wakil presiden ya gitu kira-kira. Kalau itu bonus aja itu tadi Prof. Standarnya cukup berakhlakul karimah itu Prof. Seperti itu ya, saya rasa itu Prof tantangannya, dan mudah-mudahan prodi kedokteran
kita mampu menjawab tantangan itu ke depannya. Baik. Mungkin yang masih menjadi PR, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk pembiayaan kedokteran tadi, Prof. Kalau bisa kita menjadi pionir untuk pembiayaan berkeadilan sosial, Prof. Artinya apa? Apakah biayanya diturunkan atau mungkin apa? Wah, kalau itu tanya Pak Nasir. Ya. Menambah kontribusi kita. Memang untuk menghasilkan sesuatu yang hebat, yang berkualitas tinggi, itu memang perlu pengorbanan. Pengorbanan diantaranya adalah biaya yang besar itu, gitu ya. Kalau hanya ingin menjadi pencangkul ya nggak perlu biaya banyak, kira-kira begitu ya kira-kira. Baik, Bu Anang, ada lagi yang disampaikan? Saya itu. Ya, baik, kita lanjutkan dengan narasumber yang terakhir ini. Pak, sebagai ketua prodi atau kepala prodi farmasi, sesungguhnya yang harus dipush lagi itu bagaimana? Apa gitu? Tadi disampaikan oleh Bu Raika, Prof. Raika. Ternyata ada sekian banyak mahasiswa farmasi itu dari luar negeri. Dan mereka berharap bahwa setelah lulus dari S1 farmasi itu melanjutkan di apoteker ya. Dan dari itu kemudian mereka balik ke negaranya masing-masing dan menjadi orang yang amat sangat dibutuhkan di mereka. Sekarang ini apa yang harus dilakukan agar kita bisa berkiprah lebih banyak? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Baik, memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Iha tadi, bahwasanya alhamdulillah sejak kita berdiri, Prof, itu prodi kita itu menjadi salah satu rujukan dari mahasiswa asing untuk menimba ilmu kefarmasian. Jadi tadi sudah disampaikan, sudah banyak negara yang di mana mahasiswanya itu studi farmasi di FKIK UIN Malang. Memang selama ini ya salah satu yang mungkin perlu segera kita push ya supaya ini lebih baik lagi, lebih memberikan manfaat lagi kepada masyarakat dunia, yaitu terkait dengan pendirian program studi profesi apoteker. Meskipun memang betul-betul dibutuhkan ya. Betul, Prof. Baik oleh mahasiswa yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin bisa disampaikan himbauan kepada permohonan kepada Pak Menteri Pendidikan dan Pak Menteri Agama mungkin atau Pak Dirjen. Baik, terima kasih, Prof. Sebelum kami memohon kepada Menteri Agama, kemudian Menteri Pendidikan untuk memberikan izin kepada kami terkait pendirian program studi profesi apoteker, mungkin perlu kami sampaikan juga bahwasanya saat ini prodi sarjana farmasi yang ada di Indonesia itu jumlahnya sudah ratusan, Prof. Sudah ratusan lebih, tetapi jumlah profesi apoteker itu baru sekitar 50. Nah, ini tentu 50 itu? 50 program studi. Ya, ini tentu satu kondisi yang kurang bagus untuk pengembangan farmasi di Indonesia. Nah, jadi dan sedangkan kita, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah dilakukan visitasi oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, dan pada saat itu kita sudah layak dan direkomendasi oleh APTFI untuk diizin untuk mendirikan program studi profesi apoteker. Jadi sekarang memang bolanya pada kementerian. Jadi bolanya pada kementerian untuk memberikan izin pendirian profesi apoteker kepada kami itu, Prof. Gitu. Ya, makanya kita lihat ya, jumlah apotek di Indonesia itu sangat sedikit sekali ya. Karena memang tenaga apotekernya sedikit ya. Yang itu yang kemudian menyebabkan banyak orang sakit nggak ketulungan itu ya. Kalau kita lihat rasio, Prof ya, rasio jumlah apoteker kita dengan
jumlah penduduk Indonesia, memang kalau dibandingkan dengan standar WHO memang masih kurang. Nah, atau mungkin bisa ceritakan rasionya kayak apa seharusnya? Ya, jadi rasio kita seharusnya kalau di WHO itu 1:5.000, sedangkan kita masih 1:10.000-an. Kayaknya lebih dari 10.000 kayaknya hitungan saya itu. Kayaknya 11.200. Ya, memang selain memang seperti yang disampaikan oleh Bu Ana tadi, Dokter Ana, bahwa memang selain terkait masalah rasio itu juga memang masalah itu juga distribusi, masalah distribusi. Meskipun mungkin tidak kondisinya tidak separah dokter, karena memang profesi apoteker sudah mungkin di luar Jawa pun sudah banyak, tetapi juga masih kurang, ya, masih kurang semacam itu. Meskipun selama ini untuk terkait dengan mahasiswa luar negeri, ya alhamdulillah Prof, memang beberapa lulusan kita itu memang sudah diterima di sana. Meskipun di sini belum profesi, tapi di sana sudah diterima. Lulusan farmasi di sini di beberapa negara sudah dianggap apoteker gitu ya? Betul, Prof. Misalnya di negara mana itu? Di negara Thailand ya kayaknya ya? Yaman, daerah Yaman, terus kemudian ya betul, kemudian untuk memang tapi memang ada beberapa negara yang masih ada proses untuk persetaraan, ada proses persetaraan memang ada, dan itu memang wajar. Memang di Indonesia pun ketika ada lulusan dari luar negeri masuk ke kita itu juga ada proses penyetaraan kompetensi. Tapi alhamdulillah setelah melalui proses penyetaraan itu alumni kita bisa melalui proses penyetaraan itu. Jadi ternyata para pemirsa, alumni kita dari farmasi itu di beberapa negara sudah dianggap sebagai sarjana yang juga plus profesi, sehingga mereka amat sangat berguna. Tetapi ini rupanya juga kita tidak diam ya, agar kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka lagi untuk studi di profesi apoteker. Mungkin para alumni yang di berbagai negara itu ya, jumlahnya sekitar ratusan ya. Ada ratusan itu mungkin setelah kita dapat izin profesi apoteker ini, kita akan panggil mereka lagi untuk studi lagi, karena saya kira bahaya ya, atau mungkin berbeda ya antara apoteker dengan hanya lulusan farmasi ini. Kita jeda sebentar dan kita tepuk tangan untuk mereka berdua. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mulai dari Pak Ustadz Nasihuddin. Pak Nasihuddin, tema besar kita sungguhnya adalah puasa, kesehatan, dan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim. Mungkin ada statement yang khusus, apa sih relasi puasa, kesehatan, dan pengembangan kampus ini? Terima kasih, Prof. Jadi mungkin saya awali dari sebuah hadis yang Rasul pernah bilang, sumu tasihu, berpuasalah maka makan sehat. Disinilah sebenarnya satu titik yang mana bisa kita jadikan satu proses untuk pengembangan kelembagaan kita, khususnya dalam proses integrasi, karena memang musiknya integrasi. Bagaimana kita memahami hadis ini dari aspek integrasi? Sesungguhnya hadis ini itu kalau kita pahami sebagai orang Islam secara subjektif itu pasti benar. Harus yakin benar. Kalau kita nggak yakin justru akan berdosa. Yakin benar. Nah, ini adalah kalau dibalik, puasa itu menjadi orang sakit, malah bahaya. Malah bahaya. Maka kita harus yakin itu adalah pemahaman kita sebagai umat Islam yang sifatnya subjektif. Oleh karena itu, bagaimana pengembangan keintegrasinya? Kita bisa melihat konsepnya Prof. Kunto Wijoyo. Beliau pernah menawarkan ada sebuah konsep integrasi yang beliau beri kasih nama objektifikasi, yaitu sebuah proses bagaimana konsep Islam ini itu dipahami
dan dibenarkan oleh semua kalangan, nggak hanya orang Islam. Bagaimana caranya? Adalah kita menjelaskannya dengan hasil-hasil riset. Jadi ini yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa dalam menjelaskan konsep-konsep Islam ini jangan sampai kita mengatakan kita membuktikan, Prof. Ini pesannya Prof. Sutiman selalu begitu. Jangan sampai mengatakan bahwa kita membuktikan Al-Quran atau hadis. Itu justru kita salah. Karena Quran nggak perlu dibuktikan, sudah pasti benar. Gitu. Tapi yang kebenaran Quran adalah kebenaran mutlak, aksiomatik ya. Iya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjelaskan dari aspek-aspek yang lebih ilmiah. Nah, kalau kita kemudian bisa menjelaskan secara ilmiah dari sumber tasihu itu, maka disitulah kita akan bisa mengatakan kepada semua khalayak, tidak hanya umat Islam, bahwa dengan puasa orang pasti sehat, karena sudah dijelaskan secara ilmiah dengan penelitian secara yang baik dari aspek kedokteran maupun aspek farmasian. Baik. Inilah saya kira yang akan kita dorong terus ya di FKIK, bagaimana bahwa integrasi itu tetap jalan, ya jalan baik dari aspek pribadi mahasiswanya, di mana kita ingin membentuk para dokter yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, tapi juga bagaimana secara konseptual bahwa kajian-kajian keislaman itu bisa kita sebarluaskan, kita integrasikan dengan pola tadi itu, objektifikasi. Itu saya kira mungkin itu. Ya, Bu Prof. Royka, kalau dari perspektif farmasi ya, atau apoteker ya, puasa itu sebenarnya kayak apa sih? Menimbulkan apa, reaksi apa sehingga kata Pak Nasruddin tadi yang mengutip hadis Nabi itu jadi sehat? Terima kasih, Prof. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Nasi ya, kita sebagai seorang ilmuwan ya, kalau Al-Quran dan hadis itu pasti benar. Nah, kita sebagai seorang ilmuwan ini membantu menjelaskan ya secara ilmiah, secara bukti-bukti ilmiah tentang bagaimana sih manfaat puasa. Jadi kalau secara ilmiah itu dan bukti ilmiah sudah banyak, Prof, sebenarnya penelitian-penelitian tentang manfaat puasa. Di antaranya manfaat puasa untuk mencegah kanker seperti itu, Prof. Jadi memang puasa ini bisa menurunkan proliferasi sel kanker. Ada penelitian ilmiah seperti itu. Kemudian penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa puasa ini juga berpengaruh terhadap kadar gula darah bagi pasien diabetes mellitus. Jadi dengan puasa itu memang kita kan menahan makan dan minum Prof. Jadi itu bisa menurunkan kadar gula darah pasien diabetes mellitus. Kemudian ada penelitian lagi banyak ya tentang pengaruh puasa terhadap kadar hormon kortisol ya. Jadi kadar hormon kortisol ini dikenal dengan hormon stres ya. Ketika puasa ternyata hormon kortisol ini bisa turun. Ya. Jadi makanya orang puasa tidak akan stres gitu ya. Ya, menurunkan stres. Karena juga dari sisi finansial juga belanjanya kurang juga kan. Jadi awet ya uangnya. Iya, jadi memang dengan turunnya hormon kortisol ini orang berpuasa cenderung sabar, Prof. Oh, cenderung sabar. Cenderung sabar. Kecuali yang marah ya. Dan cenderung memang tekanan darahnya turun ya, karena adanya penurunan hormon kortisol. Seperti itu, Prof. Baik, Prof. Saya lanjutkan. Bu Dokter, apa sesungguhnya puasa ini dalam perspektif kedokteran? Iya, Prof. Jadi mohon maaf, kalau dalam bahasa kedokteran itu puasa disebut apa namanya itu? Yang misalnya kita mau dioperasi suruh tidak makan sehari, itu apa istilahnya itu? Puasa juga, Bro. Puasa ada juga istilahnya. Iya, Bro. Ya, rupanya kalau dokter yang ahli Islamnya seperti ini lupa. Ya silakan. Iya, Prof. Jadi memang saat ini sudah mulai banyak, Prof, penelitian-penelitian untuk mengkaji puasa ini. Ya, mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, kita bisa membuka tabir rahasia ilahi, Prof, untuk memperkuat ketakwaan gitu. Jadi kalau puasa ini tadi seperti dijelaskan Prof Iha, jadi ternyata kita dalam satu periode kehidupan ini memang perlu ada saat-saat di mana kita merasakan lapar, Prof. Jadi lapar itu diperlukan, ternyata ada sesuatu di balik lapar itu.
Tetapi juga harus dikombinasikan dengan bahagia, Prof. Jadi lapar dan bahagia gitu. Lapar tapi bahagia. Gitu ya. Bukan, Prof, harus berkombinasi dengan bahagia. Jadi lapar tapi bahagia. Nah, itu mungkin tidak kita peroleh selain di puasa, Bro. Kalau nggak puasa kan lapar tapi marah nih, Bro. Apa beda antara lapar dengan kelaparan saya? Kalau kelaparan itu biasanya kan orang-orang yang tidak makan itu kan kelaparan. dalam Beda, jangka ya? lama ya, Bro. Iya. Jadi kalau puasa kita lapar tapi lapar dalam jangka waktu tertentu, dan laparnya juga lapar plus bahagia karena kita kan disuruh sabar, Iya, iya. tidak boleh marah. Jadi ini lapar yang spesial, Bro. Lapar tapi bahagia gitu. Iya, iya. Nah, itu hanya ada di bulan puasa, hanya ada pada saat kita berpuasa. Dokter, yang saya lihat biasanya orang mau operasi itu kan disuruh puasa sehari baruan. Itu apa sih maknanya seperti itu? Kalau itu untuk kepentingan supaya berhasil operasinya, Prof, supaya untuk mencegah komplikasi dan untuk keperluan itu, kalau itu. Itu bukan ibadah ya, memang untuk medis. Iya, Prof. Apa ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, puasa itu juga menyembuhkan gitu. Puasa itu menyembuhkan orang yang sakit hatinya atau sakit badannya. Sakit hati termasuk, Prof. Jadi yang saya sebutkan tadi, kondisi lapar, Prof, itu ternyata ketika saluran cerna kita itu kosong dalam jangka waktu tertentu, itu ada hormon yang dikeluarkan, Prof. Nah, itu yang hormon, tidak ya. dikeluarkan pada saat saluran cerna kita terisi makanan. Nah, hormon itu namanya hormon motilin, Prof. Hormon motilin. Motilin. Ya, itu hanya dikeluarkan. Motilin ya. Motilin hanya dikeluarkan pada saat saluran cerna kita benar-benar kosong, tidak terisi makanan. Dan nah, salah satu kalau hormon itu keluar, hormon motilin itu keluar, itu apakah punya efek terhadap fisik kita? Iya, Bro. Jadi hormon motilin ini bekerja di saluran cerna, di usus halus. Dia melakukan gerakan tertentu yang seperti jadi pembersihan, Bro. Pembersihan. Jadi seperti menyapu gitu. Jadi kalau sedang tidak beroperasi gitu ya, dapurnya sedang tidak beroperasi, dibersihkan. Nah, ini kerja motilin ini. Jadi dia hanya disekresikan pada saat saluran cerna kita kosong, seperti itu. Jadi sebetulnya puasa itu bisa menyehatkan dalam konteks kesehatan jasmani itu, karena ketika perut kosong itu ada apa tadi? Ada sekresi hormon tertentu yang dikeluarkan untuk membersihkan. Membersihkan pada saat saluran cerna kita kosong. Kemudian juga itu tadi rasa laparnya ya, Bro. Lapar dan kosongnya memberikan hikmah seperti itu. Apa itu ya? Karena orang-orang yang sering lapar ya, karena kelaparan ya, itu umurnya panjang-panjang. Kemudian orang yang penuh makan ya, seperti dokter itu sering umurnya nggak panjang-panjang. Iya, kaitannya kalau overnutrisi juga ya, Bro. Ketika overnutrisi ya. Karena asupan terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi memang ketika puasa yang pertama itu tadi saluran cerna kita sempat kosong itu tadi. Kemudian juga kan berarti ada restriksi kalori, jadi ada pembatasan makanan. Dengan itu juga memiliki efek yang sangat luar biasa ternyata, restriksi makanan. Jadi makan tidak terlalu banyak itu berefek sangat positif juga, Bro. Sangat positif. Iya. Sangat positif juga, ada gen sirtuin yang teraktivasi. Dari perspektif agama, jangan semua yang engkau miliki kau makan sendiri, tapi perlu berbagi gitu ya. Kita sehat, orang lain sehat. Orang yang kelaparan itu makan, orang yang punya harta itu juga tidak terlalu banyak makannya, begitu ya? Iya, iya, Bro. Sederhana, tidak terlalu kehidupan sederhana, tidak terlalu banyak makan, semuanya berefek positif ya. Cuma dengan catatan itu tadi, Prof, puasanya juga harus benar, Prof. Ya, ada batas waktu tertentu. Kalau kita disunahkan untuk sahur ya memang sebaiknya kita sahur gitu. Kemudian mempercepat buka itu memang menjadi satu kesatuan untuk mencapai manfaat itu tadi, Bro. Nah, makanya ada hadis, hendaklah Anda sahur, karena di dalam sahur itu ada apa ini? Ada hikmah ya. Nah, itu ya, ada hikmah. Maksudnya hikmah dalam konteks ini adalah hikmah kesehatan itu ya. Iya, Bro. Seperti itu. Baik, Bu Dokter, saya lanjutkan. Iya. Pak, mungkin dari perspektif farmasi ya. Iya.
puasa itu bagaimana? Oke. Baik, terima kasih Prof. Sesuai dengan keilmuan saya yaitu farmasi komunitas. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwasannya pengobatan atau terapi itu bisa terapi farmakologis, juga ada terapi non farmakologis. Jadi terapi farmakologis yaitu terapi yang menggunakan obat-obatan semacam itu. Jadi banyak sekali sebagaimana kita ketahui bahwasannya selama ini pengobatan itu terapi itu menggunakan obat, tapi sebenarnya ada terapi atau pengobatan itu tanpa obat, disebut terapi non farmakologis gitu. Jadi mana lebih bagus, terapi dengan obat dan terapi tanpa obat? Nah, kalau mana yang bagus memang kondisional, Prof. Jadi kondisional. Jadi itu bahasa kita itu bahasa tidak tentu ya. Ya, betul. Jadi sesuai dengan penyakitnya, juga sesuai dengan pasiennya. Tetapi memang saat ini sudah sering dilakukan kombinasi keduanya. Itu suatu hal yang mutlak untuk kombinasi bahwasanya pengobatan suatu penyakit itu dengan terapi farmakologis dan terapi non farmakologis. Nah, puasa ini itu bisa dikatakan sebagai terapi non farmakologis, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Iha dan Dr. Ana tadi. Jadi seorang ketika melakukan pengobatan seperti misalnya pengobatan kanker, pengobatan diabetes, itu selain dia mendapatkan obat-obat dari dokter yang harus dikonsumsi sesuai aturan pakainya, apabila kemudian itu diimbangi dengan puasa, puasa itu akan mempercepat proses pengobatan itu. Proses pengobatan itu. Jadi sebetulnya di situ ada pengkondisian ya dengan puasa. Betul, Prof. Ya, betul. Sebenarnya di masyarakat pun kalau saya lihat saat ini gitu ya, sebenarnya mereka sudah menggunakan puasa ini untuk keseharian mereka, untuk mengobati maupun untuk pencegahan penyakit, Prof. Mungkin seperti sekarang ini mungkin kita kenal ada tentu puasa dengan berbagai macam metodenya. Mungkin kita kenal sekarang mungkin ada puasa karbohidrat, ada puasa misalnya protein hewani, ada juga puasa 9 jam gitu. Jadi itu semuanya dalam rangka untuk mereka mendapatkan yang kesehatan. Yang itu puasa uang ya. Untuk tidak menerima uang itu jarang ya. Nah, itu mungkin setingkatan Prof mungkin. Ya, silakan. Betul. Ya, gitu. Jadi memang sekarang lebih ke arah gitu. Jadi untuk selain untuk terapi non farmakologi, ini puasa ini juga digunakan untuk upaya preventif, upaya untuk preventif dari supaya tidak terkena penyakit. Jadi mungkin di antara teman-teman dosen-dosen juga sudah melakukan itu sebenarnya. Jadi puasa-puasa itu. Jadi ada yang saya tidak mau makan sampai 9 jam. Nanti setelah itu baru saya makan. Nah, itu juga dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Ada juga sekarang orang saya nggak mau makan karbohidrat. Pokoknya saya makan selain karbohidrat. Itu sebenarnya juga bagian dari puasa. Jadi upaya untuk mencegah supaya tidak. Tapi kalau puasa Ramadan ini puasa dalam arti kafa ya, sempurna ya. Betul, Prof. Karbohidrat, yang lain-lain ya. Betul. Nah, ini hebatnya puasa Ramadan gitu, Prof ya. Jadi memang ada kelebihan puasa Ramadan dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain ya. Yang terutama untuk masalah kesehatan. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Dr. Ana tadi. Jadi puasa Ramadan ini biasanya orang itu menjadi gembira karena ada motivasi spiritual di dalamnya. Ada motivasi spiritual. Ini rupanya Pak Hakim ini selain ahli farmasi juga ahli agama ya. Biasanya beliau ini yang ngimami, jadi imam di Masjid Ibnu Sina ya, Sina ya. Tipologi orang seperti inilah yang kira-kira ke depan kita harapkan muncul dari prodi farmasi dan apoteker di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa simpulkan bahwa ternyata puasa ini amat erat kaitannya dengan kesehatan, dan kesehatan ini amat erat sekali dengan dedikasi seseorang untuk berbagi kepada yang lain. Amat sangat kagum saya ketika saya berkesempatan ke Kanada. Saya dialog dengan orang Kanada yang mereka mengatakan bahwa profesi dokter itu adalah profesi dedikasi.
Mereka ketika masuk ke dokteran itu bukan hanya dilihat dari hasil tes akademiknya, tapi portfolio pengabdiannya ketika masih di SMA. Bahkan hampir 30% porsi untuk penilaian itu. Oleh karena itu mungkin UIN Maulana Malik Ibrahim ini harus mendesain kembali profesi apapun yang akan dimasuki oleh alumni kita harus dimaknai sebagai profesi dedikasi, mengabdikan segala apa yang dimiliki untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab.